nama saya Fahri Maulid Siraj dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan definisi-definisi pengembangan teknologi pembelajaran. Yang pertama, ada beberapa pendapat tentang definisi pengembangan teknologi pembelajaran. Yang pertama, pengembangan teknologi pembelajaran adalah penerapan secara sistematik strategi dan teknik yang diambil dari konsep ilmu perilaku dan ilmu yang bersifat fisik, serta pengetahuan lainnya untuk keperluan memecahkan masalah pembelajaran. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistematis, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Yang ketiga, pengembangan teknologi pendidikan adalah pemikiran yang sistematis tentang pendidikan, peran, metode problem solving dalam pendidikan yang dapat dilakukan dengan alat-alat komunikasi modern. Definisi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengembangan teknologi pembelajaran PAI adalah suatu cara atau metode yang sistematis yang diharapkan nantinya peserta didik mampu menerima pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, dengan baik dan rasa senang tanpa paksaan. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu komunikasi yang sangat pesat yang dimanfaatkan dalam pendidikan. Adapun dalam berkomunikasi, yang diutamakan adalah media komunikasi yang berupa alat-alat teknologi atau yang disebut dengan hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Halina. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual yaitu merupakan cara menyampaikan atau memproduksi bahan dengan menggunakan alat audio dan visual. Penggunaan alat audio dan visual yaitu menyajikan pesan-pesan audio visual, kemudian pemutaran kembali suara dan penayangan visual yang berukuran besar. Kemudian pembelajaran audiovisual didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan pembelajaran, pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang berukuran besar. Pembelajaran audiovisual yaitu didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan melalui penglihatan dan pendengaran yang secara eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-kata dan simbol-simbol dan sejenisnya. Fungsi pengembangan teknologi pembelajaran PAI. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari teknologi pembelajaran PAI sebagai berikut. 1. Sebagai sarana bahan ajar yang ilmiah dan objektif. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu sebagai sarana mempermudah penyampaian materi. Yang keempat, sebagai sarana untuk mempermudah desain pembelajaran. Yang kelima, sebagai media pendukung pembelajaran dengan mudah. Yang keenam, sebagai sarana meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Yang ketujuh, sebagai sarana pendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematis. Yang kedelapan yaitu sebagai sarana untuk memotivasi peserta didik yang semangat belajarnya rendah. Yang kesembilan yaitu sebagai sarana untuk membantu peserta didik mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya ada teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer adalah cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada pembelajaran melalui tayangan di layar monitor. Berbagai aplikasi komputer biasanya disebut dengan computer-based instruction. Aplikasi-aplikasi ini hampir seluruhnya dikembangkan berdasarkan teori perilaku dan pembelajaran terprogram. Akan tetapi sekarang lebih banyak berlandaskan pada teori kognitif.
Yang selanjutnya ada multimedia. Multimedia atau teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh teknologi multimedia, khususnya dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi, yakni adanya interaktivitas pembelajaran yang tinggi dan berbagai macam sumber belajar. Pembelajaran dengan multimedia atau teknologi terpadu mempunyai karakteristik sebagai berikut. Di antaranya yang pertama dapat digunakan secara acak, yang kedua dapat digunakan sesuai dengan keinginan peserta didik, yang ketiga gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dan konteks pengalaman peserta didik relevan dengan kondisi peserta didik dan di bawah kendali peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis atau fotografis. Teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa cetakan. Teks dalam penampilan komputer adalah suatu contoh penggunaan teknologi komputer untuk produksi. Apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk cetakan guna keperluan pembelajaran, nah itu merupakan contoh penyampaian dalam bentuk teknologi cetak. Secara khusus, teknologi cetak atau visual mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, teks dibaca secara linier. Yang kedua, biasanya memberikan komunikasi satu arah yang pasif. Yang ketiga, berbentuk visual yang statis. Yang keempat, pengembangannya sangat bergantung kepada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual. Yang kelima, keduanya berpusat pada pembelajaran. Dan yang keenam, informasi dapat diorganisasikan dan diinstruksikan kembali oleh pemakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rismayanti dari kelompok 7. Saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan pengembangan teknologi pendidikan agama Islam. Semakin sadarnya orang akan pentingnya media yang membantu pembelajaran sudah mulai dirasakan. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sudah sangat dibutuhkan karena pada saat ini teknologi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena pada saat ini adanya COVID-19 ini menghambat proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan teknologi. Selain itu, dengan semakin meluasnya kemajuan di dalam bidang komunikasi dan teknologi, maka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran semakin menuntut dan memperoleh media pendidikan yang bervariasi secara luas pula. Dalam kegiatan sehari-hari, guru dan pelajar membutuhkan alat-alat pembelajaran. Alat pembelajaran yang dibutuhkan seperti papan tulis, spidol, pulpen, buku, dan sebagainya. Dengan adanya teknologi, dalam pendidikan mempermudah guru untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekolah seperti TV, radio, komputer, internet, proyektor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai kemampuan yang lebih daripada siswa, sehingga apabila siswa menanyakan, guru tersebut tidak kelimpungan. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Yang ketiga, peserta didik lebih bisa berekspektasi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik tidak bosan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.